yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Maka dalam rangka kita mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita harus membaca, ya, risalah-risalah yang ditulis oleh para imam-imam kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita baca dulu, ya, yang berjudul Syarhus Sunnah, ya, Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah ini karya Imam Al-Muzani, yang dimana beliau hidup, ya, di era dinasti Al-Abbasiyah, ya. Beliau hidup di era dinasti Al-Abbasiyah. Dan banyak sekali para ulama yang memuji beliau. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, seorang ulama bermazhab Maliki. Ya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar Al-Muzani, ya, adalah sahibu Syafi'i, sahabat atau temannya, muridnya Imam Asy-Syafi'i yang paling berilmu, ya. Dan beliau merupakan orang yang kecerdasan dan pemahamannya itu mendalam atau detail, ya. Kitab-kitab beliau, ringkasan-ringkasan beliau itu tersebar. Di antaranya adalah Mukhtasarul Mukhtasar, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Muzani berkaitan tentang masalah fikih Imam Asy-Syafi'i. Dari kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani inilah kemudian, ya, banyak sekali kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i yang kemudian ditulis, ya, kemudian ditulis. Dan Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan testimoni kepada muridnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Muzani Nasirul Madhabi, katanya. Al-Muzani adalah Nasirul Madhabi, penolong madhabku. Karena dengan keberadaan Al-Imam Al-Muzani, ya, madhabnya fikih Imam Syafi'i ini tertulis, dapat dituliskan dengan baik, kemudian disebarkan dan dipelajari, ya. Kita tidak membahas tentang fikihnya, cuman kita akan membahas atau bicara tentang masalah akidah yang dianutnya oleh Imam Al-Muzani. Oleh karena itu, insya Allah kalau kita ingin mengetahui akidahnya Imam Syafi'i, ya, maka bisa kita melihat akidah para murid-muridnya, ya. Meskipun Imam Asy-Syafi'i, ya, sependek apa yang saya ketahui, ya, beliau tidak menulis secara langsung kitab berkaitan dengan akidah, ya. Tapi murid-muridnya yang menuliskan, ya. Kemudian testimoni dari Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama dalam mazhab Hambali, ya. Kata Imam Ibnul Jauzi, Al-Muzani adalah sahibu Syafi'i, ya. Al-Muzani adalah sahabat atau temannya Asy-Syafi'i, dan Al-Muzani adalah orang yang faqih lagi cerdas. Kalau sudah mendapatkan testimoni kayak begini, berarti Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah orang yang dia terpercaya, kompeten dalam bidangnya, ya. Lalu kata Imam Ibnul Jauzi, ya, beliau adalah Al-Muzani, maksudnya adalah orang yang terpercaya dalam hadis, orang yang punya semangat dalam beribadah, dan orang yang dia memiliki keutamaan, ya. Sudah banyak ilmunya, orang yang faqih, banyak ibadah, dan juga punya keutamaan, ya. Berbeda dengan kondisinya para penuntut ilmu di zaman kita sekarang. Mungkin ada orang yang dia paham berbagai macam ilmu, dia menjadi ahli ilmu, tapi belum tentu dia menjadi seorang apa? Ahli ibadah. Para ulama zaman dulu itu mengumpulkan ahli ibadah, ya dia ahli ilmu ya dia ahli ibadah. Ini Masya Allah, ya. Wajar kalau ternyata mereka karya-karyanya itu senantiasa dikenang sepanjang masa. Karya-karya mereka itu senantiasa ada dipelajari, ya. Dan beliau Al-Muzani ini tinggal di Mesir, ya.
Yang sebagaimana ketika itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala datang ke Mesir, ya. Imam Asy-Syafi'i sendiri itu kan mengalami fase dua fase, ya. Pertama yang ada di Baghdad dalam masalah fikih, maksudnya fase dalam masalah fikih, pendapat-pendapat beliau ketika beliau hidup di Baghdad atau biasa dikenal dengan qaul qadim, ya. Kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, lalu pendapat-pendapat beliau biasa disebut dengan qaul jadid, ya, pendapat beliau yang jadid, yang baru, yang biasanya antara qaul qadim sama qaul jadid ini berbeda, ya. Baik. Nah, ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Al-Muzani belajar kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Di antara gurunya selain Imam Syafi'i adalah Ali bin Ma'bad, ya, Al-Basri, dan juga Nu'aim bin Hammad. Lalu di antara murid-murid Al-Muzani yang terkenal adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Imam Ibnu Khuzaimah, yang dimana Imam Ibnu Al-Khuzaimah ini adalah orang yang menulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Lalu di antara murid-muridnya juga adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, yang dimana Abu Ja'far At-Tahawi kita kenal, mungkin antum pernah mendengar, barakallahu fikum, kitab Aqidah Tahawiyah, ya, Aqidah Tahawiyah yang banyak dipelajari di majelis ta'lim ataupun ma'ahid yang ada di negeri kita ini. Ya, Aqidah Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi, ya, penulis Aqidah Tahawiyah adalah muridnya Imam Al-Muzani, ya. Dan Al-Muzani adalah pamannya At-Tahawi dari jalur ibu. Lalu yang ketiga di antara murid beliau adalah Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, ya, yang dimana Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ini beliau menulis tafsir Ibnu Abi Hatim, ya, yang kemudian tafsir Ibnu Abi Hatim ini dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menulis kitab tafsir beliau, ya. Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan bahwa Imam Al-Muzani adalah nasirul madhab, ya, penolong madhab Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Syafi'i lah yang mengarahkan Imam Al-Muzani untuk menekuni bidang fikih, ya, untuk menekuni bidang fikih. Dan kita ketahui bersama bahwa gurunya, maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i, adalah orang yang piawai dalam perkara fikih dan juga usul fikih, ya, meninggalkan karya yang monumental, karya masterpiece, ya, yang berjudul Al-Um, ya, dalam bidang fikih, dan juga Ar-Risalah dalam bidang usul fikih. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini mengarahkan muridnya untuk menekuni ilmu fikih. Wajar kalau ternyata seorang guru mengarahkan muridnya untuk menekuni suatu ilmu, itu ada hal yang wajar. Biasanya si guru tersebut sudah mengetahui minat ataupun mengetahui bakat dari si murid, maka guru akan mengarahkan, iki lo le, nah gitu, ini lo mas, kamu belajar ini aja, kamu belajar ini, fokus di situ, ya, pada funnya. Nah, karena tidak setiap orang dia bisa atau berhasil dalam berbagai macam ilmu. Oleh karena itu, bagi kita mengetahui kapasitas masing-masing. Nah, kita mana nih? Ya, tentu yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, baru habis itu terserah kita enjoynya di mana. Mungkin ada yang suka fikih, ada yang suka akidah, ada yang suka nahwu. Pelajari itu. Ya, nanti antum ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun antum mempelajari hal tersebut dalam satu fana ilmu, maka antum akan menjadi ahlinya. Orang-orang akan datang kepada antum untuk mempelajari hal tersebut. Gak usah banyak-banyak, gak semua pelajaran, gak semua ilmu harus apa? Kita kuasai. Tajwid iya, tahfidz iya, apalagi hadis iya, macam-macam semua kita kuasai, ya. Ada yang kayak begitu, ada. Ya, orang yang sangat istimewa, Allah berikan keistimewaan kepada dia. Tapi bagi kita yang memang kapasitas semangatnya semangat apa berarti ini? Pagi kedelai sore tempe, semangatnya kayak begitu, ya.
pilih mana yang kita itu enjoy. Tentu yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Ya, yang paling utama, maksudnya belajar bacanya, yang menghafalnya, kemudian baru yang lain. Ya, Imam Syafi'i mengatakan pada Al-Muzani, ya, kata Imam Syafi'i, "Fahallaka fi ilmin in asabta fihi ujirta wa in akhta lam ta'sam." Apa tidak sebaiknya kamu pelajari ilmu yang kalau ternyata kamu benar dapat pahala, dan kalau ternyata kamu dosa, dan kalau ternyata kamu tidak salah, ya, dengan dalam berijtihad kamu tidak berdosa. Nah, ini enak banget ini, ya. Mau nggak sih kamu pelajari, kalau kamu benar kamu dapat pahala, ya. Kalau ternyata salah dalam berijtihad kamu tidak berdosa. Alias kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Ya. Terus apa kalau ternyata bukan ilmu fikih? Ya kan gitu. Ilmu fikih itu begitu. Kalau ternyata ijtihadnya benar 2 pahala, salah 1 pahala. Asal ijtihadnya ditunjang dengan ilmu, bukan ijtihad innama qoli. Bukan, ya, bukan. Ijtihadnya adalah ijtihad yang didasari dengan ilmu, ya. Dan Imam Al-Muzani ini adalah orang yang beliau memiliki kecerdasan, ya, kecerdasan serta hujah yang kuat. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, testimoni atas muridnya itu, "Hadza law na'dhara syaitan qata'ahu aw jadalahu." Orang ini, maksudnya Al-Muzani ini, kalau dia mendebat setan, ya, niscaya setan akan dikalahkannya. Kalau misalnya debat gitu, ya, berarti memang jago jidal dalam debat. Maksudnya debatnya bukan debat kusir, ya. Seperti itu. Dan Imam Al-Muzani adalah orang yang beliau, masya Allah, kuat dalam masalah beribadah, ya. Orang yang kuat dalam masalah ibadah. Banyak testimoninya dari para ulama. Di antaranya adalah testimoni dari Yusuf bin Abil Ahad, ya, Al-Qumi. Dia mengatakan, kata dia, "Aku pernah mendampingi Al-Muzani, ya, pada suatu malam, ya, sedangkan matanya lagi sakit. Tapi ternyata dia terus memperbarui wudu, kemudian dia berdoa, ya. Ketika Al-Muzani merasa ngantuk, dia berwudu, kemudian berdoa terus begitu. Ngantuk, wudu, berdoa. Ngantuk, wudu, berdoa. Ngantuk, wudu, berdoa. Bandingkan dengan kita. Ngantuk, bismika Allahumma butuh ayat. Selesai, ya, selesai. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Muzani orang yang senantiasa menjaga wudunya. Ini orang senantiasa menjaga wudunya. Sebagaimana gurunya, ini masya Allah. Karakter guru itu biasanya menurun kepada murid. Maka kalau antum mencari guru yang syadid, ya, akan menurun kepada kita, ya. Guru kita orang yang lembut akan menurun kepada kita. Setidaknya begitulah, 11-12 antara guru dan murid, setidaknya seperti itu. Al-Muzani orang yang senantiasa menjaga wudu, ya, sebagaimana gurunya Imam Syafi'i orang yang senantiasa menjaga wudu. Bahkan, ya, wudunya, 1 kali wudunya itu bisa digunakan untuk sholat subuh, ya, alias apa? Enggak tidur, alias tidak tidur. Ya, karena begadang. Ngapain begadangnya? Nonton bola? Enggak, tapi begadangnya adalah belajar baca, ya, terus begitu begadang kuat. Para ulama rahimahullah ta'ala, kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam belajar. Kita baru buka halaman pertama wis ngantuk, apalagi sampingnya hot chocolate. Wah, masya Allah, ya. Fokusnya kemana? Ke kitabnya, ke bukunya, atau ke hot coklatnya itu? Ke hot coklat, ya. Buku baru kita baca dapat 1 paragraf, hot coklatnya sudah habis. Masya Allah. Jadi kita itu apa, ya? Banyak malesnya daripada rajinnya. Para ulama itu mereka sangat kuat, ya, dalam belajar, kuat dalam beribadah, ya, sampai-sampai diantaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau sholat malam, ya, ketika tahajud, ya, senantiasa sampingnya itu ada apa?
kopi pahit, kopi Arab, ya bukan kopi Jawa, kopi Arab itu yang rempahnya kerasa banget. Ya, terus begitu. Baik, ini diantara keistimewaan Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani adalah orang yang senang memandikan jenazah. Memandikan jenazah kok senang? Masya Allah. Dalam rangka ta'abudi. Ta'abudi itu maksudnya adalah ibadah. Ya, dalam rangka ta'abudi, dalam rangka ibadah. Ya, Imam Al-Muzani ini beliau suka memandikan jenazah. Dan beliau dalam rangka selain ta'abudi juga dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gak semua orang itu mau memandikan jenazah, gak semuanya, ya malah bingung nanti, mandikan jenazah gimana ya gitu. Dia bingung dia mandikan jenazah bagaimana. Alhamdulillah antum sudah bisa semua, ya mandikan jenazah, mengafani jenazah, menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah, sudah semua, masya Allah. Ya, kenapa? Alasannya kata Imam Al-Muzani, aku senantiasa ikut memandikan jenazah untuk melembutkan hatiku. Akhirnya jadilah yang namanya memandikan jenazah kebiasaan beliau. Ya, orang kalau dia sering lihat jenazah gimana kira-kira hatinya? Hatinya insya Allah dia akan lembut. Hatinya akan selalu ingat tentang kematian. Hatinya akan selalu ingat tentang akhirat. Dan dia akan selalu ingat nanti juga dia akan dimandikan. Terus begitu. Ini amalan, ya amalan yang dilakukan oleh Imam Al-Muzani. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan." Masya Allah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia menyembunyikan aibnya, Allah akan mengampuni untuknya 40 kali. Ini diantara fadilah atau keutamaan orang yang memandikan jenazah. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Hakim. Ya, maka kalau misalnya di sekitar kita ada yang meninggal dunia, misalnya kita mampu dan bisa, kitalah yang pertama untuk pemulasaran jenazahnya. Ya. Karya Imam Al-Muzani banyak, ya banyak sekali. Di antaranya adalah Syarhus Sunnah ini, ya, dan yang lainnya dalam bidang fikih ada Al-Mukhtasar, ya dalam bidang Quran ada Ahkamul Quran dan seterusnya, ya. Latar belakang penulisan kitab akidah ikhwah barakallahu fikum biasanya itu dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik. Kalau kita bicara masalah hal ini, unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada dari luar, baik itu bidang politik, baik itu bidang kepercayaan masyarakat, ataukah ekonomi, ataukah yang lainnya. Nah, para ulama mereka itu banyak sekali menulis kitab-kitab akidah karena faktor apa? Ekstrinsik ini diminta oleh orang lain. Ya, wahai imam, tuliskan aku tentang akidah ini bla 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 seterusnya. Seperti akidah wasitiyah, itu kan permintaan dari imam, ya, yang berasal dari wasit, ya. Kitab akidah Hamawiyah dari permintaan dari masyarakat Hama, ya, Homs yang ada di Suriah, yang dimana mereka meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kan faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bantahan-bantahan beliau kepada Jahmiyah, yang berjudul Ar-Radd 'ala Jahmiyah, bantahan kepada aliran Jahmiyah. Itu kan dalam rangka untuk membantah pemahaman sesat Jahmiyah, dan itu datang secara eksternal, ya. Begitu pula dengan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani ini, ya, yang melatar belakangi, ya, penulisan Syarhus Sunnah ini adalah bahwa ada sekelompok orang disebutkan dalam naskah yang lain, mereka berkumpul di Tripoli. Tripoli berarti kalau sekarang berada di wilayah
Libya, ya. Mereka berkumpul, duduk-duduk, yang mereka berbicara. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Al-Thawri dan yang lainnya sampai menyebut nama Imam Al-Muzani. Di antara hadirin yang ada di majelis tersebut, ya, tidak menerima ya bahwasanya Imam Al-Muzani masuk atau disebutkan di dalam jajaran para ulama ahli sunnah. Ya, ada hadirin atau ada jamaah yang hadir di situ, ya, menyangkal bahwasanya Imam Al-Muzani adalah imam ahli sunnah. Disangkal. Kenapa demikian? Karena menurut orang ini, ya, Imam Al-Muzani beliau menyimpang dalam perkara takdir. Ya, dari Imam Al-Muzani, ya, beliau juga suka berdebat dengan menggunakan qiyas. Menurut siapa? Orang tersebut. Ya, menurut orang tersebut. Ya. Kemudian di antara ulama yang hadir ketika itu, ya, mereka menulis surat yang ditujukan kepada Imam Al-Muzani, ya, menulis surat yang ditujukan kepada Imam Al-Muzani tentang apa? Tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah takdir, ya, dan yang lainnya. Nah, bertanya ini faedahnya adalah bahwa kalau kita menerima informasi dari seseorang tentang ahli ilmu, tentang seorang ahli ilmu, ustadz, kiai, ulama, syekh, maka jangan kita ambil mentah-mentah. Hendaklah kita apa? Tabayun terlebih dahulu. Katanya ustadz ini begini loh, dia bukan ahlu sunnah bla 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 bla. Tenanan pora itu, coba saya tanyakan. Nah, mereka ini para ulama yang mereka berkumpul di Tripoli, ya, di wilayah Libya, berusaha untuk tabayun kepada Imam Al-Muzani. Benar nggak kabar yang diterima oleh mereka bahwasanya Imam Al-Muzani itu menyimpang dalam masalah takdir? Dan beliau itu senantiasa mengedepankan qiyas ketika berdebat dan seterusnya. Menulis surat akhirnya. Nah, ini penting. Ya, penting bagi kita ketika kita menerima informasi tentang ahli ilmu, ya. Apalagi ahli ilmu tersebut bisa kita jangkau. Artinya kita jangkau itu apalagi zaman sekarang, ya, kita bisa pakai WA, kita bisa pakai Messenger, kita pakai DM, tanya apa salahnya untuk bertanya. Ya, Ustaz, saya dapat kabar bahwasanya begini. Apakah benar demikian? Misalnya, bagaimana pendapat antum? Enak. Dengan demikian, ya, kondisi jamaah itu apa? Tenang, enggak kasak kusuk dan tidak suudzon, ya, kepada seorang ahli ilmu, ya. Karena walau bagaimanapun juga ketika seseorang mengharapkan ridho manusia, ya, ghayatun nas la tudrak, ya, kita mengharapkan, ya, dari manusia itu yang baik-baik tidak akan pernah kita dapat mencapainya. Orang itu senantiasa pasti akan ada yang berkata jelek kepada diri kita. Nah, oleh karena itu salah seorang yang hadir di majelis tersebut kemudian mengirim surat kepada Imam Al-Muzani, dan kemudian Imam Al-Muzani menulis balasannya. Nah, balasan surat itu yang kemudian diberi judul dengan Syarhus Sunnah, ya, diberi judul dengan Syarhus Sunnah. Asyarhu, makna dari kata asyarhu, ya. Makna dari kata asyarhu itu maksudnya adalah at-taudih wa tabyin, ya, penjelasan atau keterangan. Seperti perkataan seorang, yuqalu syaraha fulan amruhu, ya, fulan menjelaskan perkaranya. Syarah itu penjelasan, keterangan, ya, seperti itu. Sehingga yang namanya keterangan, ya, merupakan, kalau bahasa kita sekarang itu berarti apa? Klarifikasi,
gitu ya. Bahasa gampangnya begitu. Penjelasan tentang sunnah, klarifikasi tentang as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Ya, yang dimaksud dengan as-sunnah secara bahasa adalah at-tariqatu wasiratu. As-sunnah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah. Apa itu at-tariqah? Jalan. As-sirah sama jalan, ya. Jalan yang ditapaki, metode as-sunnah, ya. Disebutkan oleh Abu Mansur Al-Azhari, disebutkan as-sunnah secara bahasa, kata Abu Mansur Al-Azhari, as-sunnatu at-tariqatu al-mustaqimatul mahmudah. Jalan yang dia mustaqimah, yang ditempuh al-mahmudah, secara apa? Terpuji, ya. Jalan yang lurus, jalan yang ditempuh, yang jalannya ini adalah jalan yang mahmudah, ya. Disebutkan oleh para ulama yang lain, as-sunnah adalah as-siratu hasanah. Ya, as-siratu hasanah kanat au qabihah. Sunnah, as-sunnah adalah jalan yang hasanah, jalan yang baik. Kadang juga as-sunnah disebut dengan apa? Jalan yang qabih, jalan yang apa? Jelek, ya. Ini as-sunnah secara apa? Bahasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa bihi ujurihim syai'a aw min ujurihim syai'un wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila akhiril hadis. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada sunnah yang hasanah dan juga ada sunnah yang sayyi'ah. Sama pengertiannya. Maksudnya di sunnah hasanah adalah sunnah thariqah, jalan yang dia menunjukkan kebaikan. Asbabul wurud hadis ini adalah berkaitan tentang perang, kalau tidak salah ingat perang Tabuk kalau tidak salah ingat, ya, atau perang yang lain. Yang perang itu dilaksanakan ketika masa paceklik, ya, masa paceklik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka atau menyeru kaum muslimin untuk berjihad. Yang namanya jihad itu kan butuh perbekalan, ya. Jelas butuh perbekalan, nggak mungkin tangan kosong kemudian datang, itu nggak mungkin, ya. Lalu ada sahabat yang dia bersedekah dengan harta yang dimilikinya, sedekahnya sedikit, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia membuka jalan dalam Islam, jalan kebaikan, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang menjalankannya. Antum misalnya begini, ya, ada orang dia tersesat untuk mencari masjid Imam Syafi'i, masya Allah, tersesat, nyari masjid tersesat. Antum bilang, dia nanya, Pak, masjid Imam Syafi'i Bangklai mana? Oh, sebelah sana loh. Antum nunjukin apa itu? Kebaikan nggak? Kebaikan. Kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat, dapat pahala nggak dia? Dia dapat pahala. Antum yang hanya sekadar menunjukkan kebaikan mendapat kecipratan pahala orang yang sholat tadi. Masya Allah, gitu, ya. Kalau misalnya ada seorang yang dia belajar tahfidzul Quran misalnya, atau belajar tentang perkara agama, ya, kemudian dia membiayai perkara itu untuk kebutuhan si penuntut ilmu ini, maka orang yang memberikan biaya tersebut kecipratan pahala siapa? Yang tadi, orang yang hafal Quran, yang orang yang mempelajari ilmu agama, kecipratan. Padahal dia nggak pernah menghafal Quran misalnya. Oleh karena itu, ya, ketika kita menyekolahkan, lah kok sekolah? Ketika kita menyekolahkan seorang anak, ya, apalagi berkaitan dengan sekolah agama misalnya, itu masya Allah nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah
gak akan pernah rugi. Ya, anak kita hafal sekian juz, kita yang senang. Meskipun kita baru juz amma, itu juga kadang balik suka lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Gitu dan seterusnya. Baik. Ini as-sunnah secara bahasa. Adapun as-sunnah ya secara istilah banyak pengertiannya ya. Disebutkan di sini adalah at-tariqatul maslukah fid dini ya, jalan yang ditempuh untuk apa? Agama. Ya. Ada yang mengatakan lagi ya, as-sunnah itu menurut para ahli hadis ya, as-sunnah menurut para ahli hadis maknanya adalah ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrin aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah aw sirah sa'un kana qaulul ba'thi aw ba'daha wa hiya bi hadza taraduful hadis inda ba'dihim. As-sunnah secara kata ahli hadis adalah setiap apa saja ya yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat keadaan beliau, karakteristik beliau, akhlak beliau, ataupun biografi beliau, baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka ini namanya adalah as-sunnah ya. Baik. Adapun menurut ulama ahli usul, as-sunnah adalah manukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Apa-apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir, persetujuan. Ya. Adapun as-sunnah menurut para ahli fikih adalah apa-apa yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti bisa bermakna hukumnya wajib ataukah tidak ya, yang kemudian sunnah ini masuk ke dalam ahkamul khamsah, hukum yang 5 ya, hukum taklifi yang 5, wajib, sunnah gitu maksudnya, wajib, sunnah, haram ya, halal ya, mubah seperti itu, makruh ya, haram, makruh, kemudian mubah. Itu ahkamul khamsah. Ya. Adapun as-sunnah yang sedang kita bahas di sini maknanya adalah sebagaimana perkataan dari para ahli ilmu terutama dalam masalah bidang akidah. As-sunnah maksudnya adalah ya akidah. As-sunnah maksudnya adalah ya usuluddin. Maka berkaitan dengan itu as-sunnah ya, banyak sekali para ulama yang menyebutkan kitab-kitab mereka dengan kitab as-sunnah. Imam Ahmad punya kitab judulnya Ushulus Sunnah. Imam Al-Barbahari punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Imam Al-Humaidi juga punya kitab namanya Ushulus Sunnah. Ya, Imam yang lainnya punya kitab As-Sunnah, seperti Imam Abdullah bin Imam Ahmad punya kitab namanya As-Sunnah dan seterusnya ya. Itu mereka menamakan as-sunnah maksudnya adalah jalan yang diyakini, jalan dalam beragama, atau bahasa gampangnya adalah prinsip-prinsip dalam beragama tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah, tentang para sahabat dan tentang yang lainnya. Semuanya itu akan dibahas secara global, secara singkat di kitab Syarhus Sunnah ini. Sengaja kita ambil kitab yang tipis-tipis dulu. Ya, sengaja. Tujuannya adalah apa? Agar kita itu bisa mengetahui ya kitab-kitab yang tipis ya, yang ditulis oleh para ulama terdahulu, di antara Imam Al-Muzani ini. Ya, adapun syarah yang dipakai nanti campuran ya, ada yang syarah yang di kita ini karya Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah taala yang berjudul Tamamul Minnah ala Syarhi Sunnah. Ada juga tadi yang sudah download karya Syekh Abdul Razak Al-Badar dan yang lainnya ya, banyak sekali
dan nanti penjelasan kita campur, terkadang dari tamamul minnah, terkadang dari yang lainnya. Ya wallahu a'lam, itu sebagai muqaddimah ya, pendahuluan belajar setiap malam apa? Malam Rabu ya, setiap belajar malam Rabu. Semoga istiqomah ya, meskipun minggu depan misalnya nggak ada soto tetap hadir ya, siapa tahu besok kambing guling kan gitu atau yang lainnya ya, atau yang lainnya. Artinya adalah niatan kita adalah untuk belajar gitu ya, niatan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada waktu 10 atau 5 menit, kita buka sesi tanya jawab kalau ada. Bisa untuk sesi yang pertama atau sesi kedua ini, boleh. Ya Masya Allah, para pemalu. Demikian itu saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi